Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan, adapun dosen pengampu yaitu Dr. Eka Susanti MPD. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Proposisi Nilai dan Proposisi Deprivasi Satiasi. Adapun nama kelompoknya yaitu Nur Hasimah, Nur Serina Najriyah, Natasha Putri, dan Yuni Kartika. Sebenarnya kelompok kami terdiri dari 5 orang dan satu orang lagi tidak mengumpulkan tugasnya. Maka dari itu kami di sini hanya 4 orang. Baiklah, pada pemateri saya persilahkan untuk menyampaikan materi-materinya. Proposisi nilai atau the value proposition. Proposisi ini adalah salah satu proposisi yang berada dalam teori pertukaran Homans, di mana dalam teori pertukaran George Homans ini ia mengemukakan bahwa teorinya mirip dengan teori ekonomi, yaitu adanya untung dan rugi, di mana ketika manusia melakukan suatu hal atau melakukan suatu tindakan ataupun pekerjaan, ia akan melihat keuntungan apa atau manfaat apa yang akan didapatkannya dari hal yang dilakukannya tersebut. Sisi nilai dalam teori pertukaran sosial Homans ini menjelaskan bahwasanya suatu tindakan seseorang itu dapat terjadi karena adanya hadiah ataupun ganjaran yang bernilai bagi dirinya. Maka seseorang melakukan sesuatu itu karena adanya hadiah ataupun ganjaran yang ingin didapatkannya. Maka dari itu Homan menuliskan dalam bukunya Ritzer tahun 2004 pada halaman 364, makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukan itu. Proposisi nilai ini, Homans memperkenalkan konsep hadiah dan hukuman, di mana hadiah merupakan hal yang bernilai positif. Semakin tinggi nilai hadiah, maka semakin besar kemungkinan ataupun keinginan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Hukuman merupakan hal yang bernilai negatif. Semakin tinggi nilai hukuman, maka semakin kecil pula kemungkinan seseorang melakukan hal yang tidak diinginkan. Namun sebenarnya Homans itu tidak terlalu setuju dengan konsep hukuman. Ia merasa konsep hukuman ini tidak efisien membujuk seseorang untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Ia merasa ketika seseorang yang melakukan hal yang tidak diinginkan, lebih baik ganjarannya adalah tidak memberikan hadiah apapun kepada orang tersebut dibanding memberikan hukuman, karena ia merasa setiap orang bisa bereaksi berbeda dengan hukuman yang diberikan. Kemudian, Homans juga menegaskan bahwasanya teorinya ini bukanlah merupakan teori hedonitas, karena hadiah yang dimaksud di sini bukan hanya berupa materi, tapi bisa juga berupa altruistis atau sifat di mana seseorang mementingkan orang lain ketika contohnya kita membantu orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari proposisi nilai. Proposisi nilai artinya semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka semakin besar juga kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakannya tersebut. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang lebih memilih untuk menonton konser musik yang berharga dibandingkan dia harus mengikuti perkuliahan pada umumnya. Jadi, mahasiswa tersebut harus memilih antara konser musik yang mungkin terjadi hanya pada saat itu dibandingkan proses perkuliahan yang dapat diikutinya pada lain hari juga. Dalam stimulus ini, Homans mengatakan bahwa mahasiswa tersebut akan melakukan tindakan berdasarkan nilai yang paling tinggi dari nilai yang ada. Proposisi nilai juga menjelaskan bahwa semakin bernilai imbalan yang diberikan, maka semakin sering juga ia akan melakukan perbuatan tersebut. Nah, pada konsep inilah Homans memperkenalkan konsep hadiah dan hukuman. Sebagai contohnya, ada seseorang yang berkomitmen untuk berperilaku disiplin pada sebuah kantor ataupun tempat kerja. Kemudian, dengan kedisiplinannya tersebut, ia akan memperoleh penghargaan seperti kenaikan jabatan, tunjangan, atau bahkan dipromosikan dalam jabatannya itu. Dengan hal ini, orang tersebut akan terus-menerus mempertahankan kedisiplinannya, atau bahkan dia akan berusaha untuk menjadi lebih disiplin lagi. Contoh inilah yang disebutkan Homans bahwa teorinya bukanlah teori hedonitas, karena menurutnya
hadiah yang diberikan bukan hanya berupa materi ataupun uang, tetapi juga berupa altruitis ataupun penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, proposisi deprivasi kejemuan atau the deprivation satiation proposition, di mana proposisi deprivasi satiasi ini menjelaskan bahwa hadiah-hadiah yang diterima oleh seseorang dalam melakukan tindakan akan berkurang nilai keberhargaannya apabila hadiah-hadiah tersebut terlalu sering didapatkan. Kemudian, Homas memaparkan proposisi deprivasi kejemuan itu sebagai berikut, di mana semakin sering seseorang menerima hadiah-hadiah khusus di masa lalu yang dekat, maka kurang berharga nilai setiap unit hadiah berikutnya baginya. Dalam hal ini, Homas memberikan gambaran dua konsep penting lainnya, yaitu harga dan keuntungan. Di mana harga yaitu setiap perilaku diartikan sebagai hadiah yang hilang karena tidak jadi melakukan serangkaian perbuatan yang direncanakan. Kemudian keuntungan, di mana keuntungan dalam pertukaran sosial itu dapat dilihat sebagai sejumlah hadiah yang lebih besar yang didapat atas harga yang dikorbankan. Dalam hal ini, menyebabkan Homas merangkai kembali proposisi kerugian kejemuan itu, yakni semakin besar keuntungan yang diterima seseorang sebagai hasil tindakannya, maka semakin besar kemungkinan ia melaksanakan tindakan itu. Proposisi ini sebenarnya mengingatkan kemungkinan terjadinya kejenuhan dengan ganjaran tertentu. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari proposisi deprivasi satiasi. Sebelumnya, proposisi deprivasi satiasi itu adalah apabila seseorang mendapatkan hadiah terlalu sering, maka harga dari hadiah tersebut itu akan berkurang. Contohnya dapat kita lihat dari gambar ini bahwa seorang ibu memberikan hadiah kepada anaknya. Apabila anak tersebut menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ibunya, anak tersebut akan merasa bosan apabila hadiah tersebut sama dengan sebelumnya, maka harga dari hadiah itu akan berkurang dan anak tersebut akan menjadi bosan. Selanjutnya yaitu Homas menyatakan ada dua konsep, yaitu konsep harga dan konsep keuntungan. Nah, contoh dari konsep tersebut yaitu apabila seorang anak mendapatkan prestasi di sekolah, maka ibunya akan memberikan hadiah. Konsep harganya yaitu anak tersebut tidak mendapatkan hadiah yang diinginkan yang diberikan oleh orang tuanya. Dan konsep keuntungannya yaitu anak tersebut mendapatkan hadiah yang diinginkannya, maka anak tersebut akan merasakan senang atas apa yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.